Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andika Nopriyadi Cibro MAG, peserta peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP tahun 2026 PTP Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran interaktif pada mata kuliah Bahasa Arab Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf. Video interaktif pembelajaran ini memuat tema ataupun materi tentang tarjamah, penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini CPMK yang saya muat adalah CPMK 5, yaitu mampu menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara tepat. Adapun sub CPMK-nya, yang pertama adalah menerapkan teknik penerjemahan kalimat bahasa Arab sederhana ke dalam bahasa Indonesia secara tepat. Selanjutnya, menerjemahkan teks bahasa Arab sederhana bertema keislaman dan kehidupan sehari-hari sesuai konteks. Di sini kita terlebih dahulu mengenal tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Secara bahasa, tarjamah berarti mengalihkan atau memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam konteks pembelajaran ini, kita memindahkan makna dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun urgensi mempelajari tarjamah sangat-sangat dipentingkan dalam pendidikan agama Islam. Ada beberapa poin yang menjadi urgensi kita mempelajari tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini kita juga mempelajari jenis-jenis tarjamah. Yang pertama itu tarjamah harfiah, menerjemahkan teks Arab kata per kata. Contohnya adalah an-nazafatu minal iman. An-nazafah artinya kebersihan. Min artinya dari. Iman artinya adalah iman. Jika digabungkan, terjemahan sesuai kata kebersihan dari iman. Ini salah satu contoh. Adapun jenis tarjamah yang kedua adalah tarjamah maknawiyah ataupun sering disebut dengan tarjamah tafsiriyah. Contohnya adalah an-nazafatu minal iman. Secara makna dapat diterjemahkan dengan kebersihan merupakan bagian dari iman. Atau contoh lain seperti al-ustazu fil fasli. Kita bisa menerjemahkannya seorang ustadz di dalam kelas. Itu kalau kita menggunakan tarjamah maknawiyah. Ini adalah contoh yang mudah sekali kita mempelajarinya. Menerjemahkan secara harfiah dan menerjemahkan secara makna. Namun dalam pembelajaran bahasa Arab ini, kita lebih konsen menerjemahkan secara makna agar nilai ataupun pesan yang dimuat dalam teks Arab itu bisa kita pahami dengan baik. Nah, di sini ada perbandingan jenis tarjamah harfiah dan tarjamah maknawiyah. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis teks dalam bahasa Arab. Terkadang dalam bahasa Arab itu ada kata yang kata itu memiliki arti yang berbeda tergantung susunan kalimatnya. Di bahasa Indonesia juga ada demikian. Contohnya rapat. Kami mengikuti rapat pada siang hari. Budi menutup pintu dengan rapat. Kata rapat itu memiliki makna yang berbeda tergantung di konteks mana ia dipakai. Dalam bahasa Arab, hal ini juga ditemukan, disebut dengan taraduf. Contohnya, faslun. Faslun dalam kitab klasik, sering kita tahu artinya adalah permulaan satu fasal, pembagian bab-bab dalam bahasan. Nah, dalam percakapan, faslun ini dimaknai dengan kelas. Faslul awal, faslul sani, faslul salis. Nah, dalam teks-teks kontemporer, teks bahasa ilmiah, faslun sering diartikan dengan musim.
faslul tarikh, faslul syitah, faslul robi, musim semi, musim gugur, dan seterusnya. Jadi tergantung bagaimana penempatan dimuat dalam kalimat. Langkah menerjemahkan itu di sini ada alurnya. Ini adalah alur yang biasa ditemukan dalam pembelajaran khusus untuk mendalami ilmu terjemah. Ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan dalam menerjemahkan teks Arab. Di masa sekarang tentunya kita lebih dekat dengan teknologi. Di sini ada 2 aplikasi yang bisa kita gunakan. Bisa kita download di Play Store ataupun App Store. Nah, kenapa saya sarankan untuk memiliki aplikasi ini? Karena aplikasi ini memuat kata dan susunan kalimat yang umumnya bisa kita pahami dengan mudah sesuai dengan kultur budaya bahasa Indonesia. Nah, mungkin mahasiswa ada bertanya, emang apa tidak bisa kalau kita itu menggunakan Translate Google ataupun Google Translate? Sebenarnya bisa-bisa saja. Namun terkadang bahkan lebih dominan terjemahannya itu salah. Nah, selanjutnya di sini ada teks judulnya Asyaru Bisyarri. Mungkin teman-teman mahasiswa melihatnya ini, wah ini sulit ini menerjemahkan. Sebenarnya tidak. Dengan kita menggunakan aplikasi itu tadi, itu sudah cukup kita memahami isi ataupun makna yang terkandung dalam teks ini. Di sini judulnya Asyaru Bisyarri. Asyaru artinya kejahatan, bi artinya dengan, syarrun juga artinya kejahatan. Kalau kita terjemahkan secara makna harfiah, artinya adalah kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita menerjemahkannya secara tafsir, lebih mengulik daripada makna yang terkandung dalam teks ini, tentunya kita sudah bisa menerjemahkannya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dalam materi ini saya mengambil dari kitab Qiraatul Rasyidah. Teks ini memang sangat tepat untuk dipelajari oleh mahasiswa sehingga bisa menggunakannya dalam percakapan. Nah, di sini juga saya menggunakan kosakata pendukung. Artinya lebih memudahkan kepada teman-teman mahasiswa untuk mengenal. Jadi nanti bisa mencerna ini teks ini bercerita tentang apa, kemana arahnya. Nah, untuk mempermudah lagi, saya menyajikan gambar di sini. Jadi gambar ini sangat-sangat berhubungan dengan teks yang sudah saya tampilkan tadi. Tentunya dengan adanya kamus, dengan adanya gambar, dan dengan adanya kosakata pendukung, saya yakin teman-teman mahasiswa bisa mencerna teks Arab itu tadi, kemudian menguraikan terjemahannya. Jadi teman-teman mahasiswa, berdasarkan teks tadi itu yang sudah saya tayangkan, nanti saya share teksnya, bisa langsung dipraktekkan sehingga nanti bisa menguraikan artikulasi ataupun makna yang terkandung dalam teks itu tadi. Cukup sekian pembelajaran kita dalam materi terjemah ini. Materinya sangat sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dalam perspektif Islam, bacaan-bacaan yang ada dalam praktik ibadah sholat, sebaiknya kita paham maknanya, sehingga kita bisa mudah untuk fokus ataupun khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Semoga materi ini bisa memberi kebermanfaatan kepada para mahasiswa, dan saya harapkan membiasakan diri untuk menerjemahkan teks-teks Arab, terlebih pada teks-teks yang berhubungan dengan praktik ibadah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.